YouTube. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu penyanyi Haleluya. Ibadah ya Tuhan, meskipun hanya lewat YouTube ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan, sedikit firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi, satu lagu lagi. Kita mau nyanyi Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat-Mu. Saya
Ada deh. Oke, boleh. boleh, Sido. Dipersilahkan. Ya, berkatnya bukan cuma berkat saya sebenarnya, angkatan saya ke 20 ya. Iya. Ke 20. Tapi Nah, komen 20. kita kan harusnya CD itu tanggal di April. bulan April. Nah, tapi sekarang karena ada pandemi ini akhirnya setelah menunggu berbulan-bulan, puji Tuhan Tuhan memberkati untuk besok hari Minggu tanggal 30 kita CD. Jadi untuk teman-teman tolong doanya supaya hari Minggu nanti menjadi kebaktian yang berkenan bagi kami. Amin. Walaupun cuma keluarga, setidaknya teman-teman menyaksikan dan menjadi saksi bagi kami yang supaya kami dapat menunjukkan bahwa kami ini mengakui Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Semangat. Itu aja ya berkatnya. Gak ada lagi. Nggak dari Lili nggak ada. Enggak. Kita mau nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi lagu Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku saat ini. Masuk hadiratmu Saat ini. Saat ini ku siapkan hatiku sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Siapkan Silakan Mas Tanggang untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom kepada pemuda-pemudi Gereja GKO Sarijadi Bandung. Kita tiba saatnya untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami saat ini Tuhan beribadah bersama dengan kaum pemuda-pemudi yang ada di GKO Sarijadi Bandung Tuhan. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Yesus. Bila Engkau Tuhan menyertai kami, bila Engkau Tuhan menjaga hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan Tuhan, menjadi sebuah pelita bagi kehidupan kami Tuhan, menjadi sebuah pedoman bagi hidup kami, dan kami menerima berkat daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Yesus, dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 124 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 124
ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semuanya ya. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bagi adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa ya. Jadi pemuda itu harus tetap semangat ya, jangan kendor ya. Walaupun situasi sekarang, situasi pandemik yang masih belum beres-beres ya, pemuda harus tetap berkarya. Pemuda jangan takut ya. Jangan takut, jangan gentar, jangan pesimis ya. Harus optimis ya. Firman Tuhan pada malam hari ini ya, temanya adalah hidup bergantung pada Allah. Nah, ini penting buat adik-adik semua ya, bahwa pemuda di suatu situasi saat ini butuh kekuatan yang luar biasa. Butuh kuasa, butuh energi, butuh sebuah dorongan yang kuat. Tentu dari mana? Jawabnya dari Allah. Tiada yang lain. Hanya tergantung kepada Allah kita bisa menjalani ya perjalanan hidup kita yang begitu banyak rintangan saat ini. Adik-adik sekalian, kenapa pemuda harus bergantung kepada Allah? Nah, ini sebuah pertanyaan. Kenapa tidak bergantung kepada orang lain? Kenapa tidak bergantung kepada kekuatan-kekuatan dunia? Nah, karena kenapa? Karena hidup kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sama seperti Yesus, ketika dalam hidupnya, Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana Yesus melakukan apa yang dia perbuat itu selalu bergantung kepada Allah. Nah, ini bisa kita lihat dari Yohanes 5 ayat 19 ya. Mari kita lihat di Yohanes 5 ayat yang ke-19 apa dikatakan di sana, bahwa ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, jelas ya bahwa Yesus ketika melakukan apapun, dia tidak menjalankannya dengan sendiri. Tetapi dikatakan apa? Karena itu adalah pekerjaan daripada Allah Bapa. Yesus sudah melakukan itu. Tentu pemuda ya. Pemuda juga orang-orang yang sudah menyatakan dirinya menjadi anak-anak Tuhan, bahwa janganlah bekerja, janganlah berjalan sendiri, tetapi selalulah lihat apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya. Itulah yang kita ikutin. Nah, adik-adik sekalian,
di masa saat ini pergumulan pemuda sangat bervariasi sekali saat ini ya. Kebetulan sekali adik-adik semua ini saat ini di zaman pandemik ya. Ini selalu menjadi pembicaraan di mana-mana ya. Di mana para pemuda ada yang sedang kuliah, ada yang sedang sekolah, tetapi kondisinya tidak nyaman. Karena kenapa? Karena belajar melalui online. Ya, survei membuktikan ya tidak nyaman ya. Apalagi anak-anak SD, SMP, SMA kepinginnya itu belajar sambil ketemu temannya ya, sambil ya keluar rumah lah gitu. Lalu pemuda ada juga yang sudah tamat tetapi sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Nah, secara psikologis pemuda saat ini sedang mengalami depresi. Nah, belum lagi tentang pergumulan dalam status sosial saat ini ya. Kita para pemuda sedang terus dibayang-bayangi oleh pengaruh-pengaruh narkoba ya, pergaulan bebas ya, pornografi, kriminal lainnya. Nah, pemuda saat ini sedang di dalam sebuah ancaman. Di samping sudah dengan kondisi depresi akibat daripada situasi pandemik, ditambah lagi rongrongan oleh situasi sosial. Nah, disinilah Tuhan harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Nah, kita masuk kepada ayat firman yang sudah kita baca, ya, di mana kitab ini adalah kitab nyanyian ziarah Daud. Ya. Dalam Perjanjian Lama, tradisi-tradisi bangsa Israel, mereka itu sebagai wujud daripada ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Mereka itu datang berziarah untuk beribadah, menyampaikan puji-pujian, ya. Dan juga ini juga menggambarkan pengakuan iman, ya, dalam bentuk doa dan nyanyian, ya, dalam pergumulan umat bangsa Israel, ya. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini ada beberapa yang kita dapat pengajaran dari sana, ya. Yang pertama adalah bahwa walaupun hidup kita dan kita sudah hidup di dalam Yesus, ternyata kita tidak pernah luput daripada ancaman, baik dari musuh, baik dalam intern keluarga. Ancaman itu selalu ada. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang sudah diurapi Tuhan. Bangsa Israel adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di sana? Mereka itu mengalami ancaman yang sungguh luar biasa dari bangsa Mesir. Mereka teraniaya, mereka tertindas, dan kehidupan mereka sangat sengsara sekali. Nah, demikian juga Raja Daud. Daud dalam kehidupannya justru ancaman dia mengalami pembunuhan adalah dari anaknya sendiri, Absalom. Ya, Absalom ingin merebut kekuasaan dia dan ingin membunuh dia. Itu dari dalam keluarga sendiri. Daud adalah raja yang diurapi oleh Allah. Daud adalah pilihan Allah. Tetapi ancaman selalu datang. Bahkan dari keturunan Saul sendiri datang melempari dia dengan batu. Dia terancam. Sama dengan pemuda adik-adik semua saat ini. Adik-adik semua kalian mungkin sudah rajin ke gereja, ya, rajin baca firman Tuhan, saat teduh, ada yang komsel segala macam. Itu menandakan bahwa adik-adik semua adalah anak-anak yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kalian adalah anak-anak pilihan Allah. Tetapi dari bacaan firman Tuhan ini, kita diberi ingatan bahwa walaupun kita di dalam kondisi seperti itu, ancaman itu selalu ada.
Pujian, pergumulan hidup pasti ada sepanjang kita masih hidup. Itu bisa digambarkan bagaimana bangsa Israel, bagaimana Raja Daud. Nah, demikian juga kita para pemuda, ya. Pasti dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya selalu ada pergumulan, ya. Baik dari saudara, dari teman-teman terdekat. Kadang ada yang berkhianat, ya. Absalom, anak Daud termasuk berkhianat, anak sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap waspada, bahwa kita harus tetap berjalan bersama Yesus. Supaya apa? Supaya pertolongan itu selalu datang. Daud lolos dari ancam kematian. Daud berperang melawan tentara Absalom di hutan Efraim. Daud menang. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Bangsa Israel bisa luput dari kehancuran, bisa luput dari kematian, kepunahan. Karena kenapa? Allah berjalan bersama dengan mereka. Kenapa mereka bisa ditolong oleh Tuhan? Karena mereka berseru kepada Allah. Kepada adik kita semua, ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kalian semua. Bahwa dalam perjalanan hidup kita, tantangan itu selalu akan ada. Lalu yang kedua adalah yang mau kita lihat dari kisah ini adalah bahwa di dalam perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan itu ketika Dia memberikan pertolongan kepada kita, ya, kita haruslah mengucap syukur, ya, haruslah mengucap syukur. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Ya. Dari ayat pertama tadi sampai dengan ayat ke-5 menggambarkan bagaimana pergumulan hidup kita, digambarkan di sana bahwa kita adalah orang-orang yang sedang terancam oleh lawan kita, seperti menelan kita hidup-hidup. Dahsyat sekali, ya, menelan hidup-hidup. Kalau menelan hidup-hidup berarti sebuah tantangan, sebuah ancaman yang cukup berat. Ya, sangat brutal gitu ya. Nah, lalu juga dikatakan di sana bahwa air yang bisa menghanyutkan kita. Ya, tantangan-tantangan itu datang. Nah, lalu di pengajaran yang kedua kita dapat di sini adalah bahwa ketika kita mendapat pertolongan daripada Tuhan, ketika Tuhan meluputkan kita dari semua itu, jangan lupa memuji Tuhan, mengucap syukur. Nah, dikatakan ayat 6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nah, di sini ya. Jadi yang pertama tadi bahwa kita harus sadar bahwa kita tidak luput daripada orang-orang yang mendapat ancaman dari segala luar baik pun dari dalam. Dan ketika pertolongan Tuhan datang, kita harus mengucap syukur, ya. Daud juga demikian ketika dia melalui masa-masa sulit itu. Ketika Daud dalam pengejaran, ketika Daud melarikan diri dari istananya, dia itu sampai menangis. Ketika sambil mendaki bukit, dia itu menangis, sedih dia. Wah, kok begini Tuhan? Kok begini saya? Nah, tapi ketika terjadi pertempuran antara Absalom dengan tentara Daud, dan Daud memenangkan dalam peperangan itu, Daud mengucap syukur, ya. Nah, di sini diminta kepada kita semua, adik-adik semua, ya, tanpa kita sadari kita harus yakin bahwa Tuhan telah memberikan pertolongan kepada kita dan mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Oke. Baik, yang ketiga, apa pengajaran yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Lihat, ini yang ketiga. Di ayat ke-8 dikatakan apa?
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Tuhan penguasa daripada bumi dan langit. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan punya kuasa bagi kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Adik-adik semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan berarti apa? Tuhan akan terus menjagai. Tuhan akan terus memelihara. Tuhan akan terus menuntun hidup kita. Sama seperti kita, kalau kita mempunyai sebuah karya kerajinan tangan ya, dari hasil kerja kita dulu waktu SMA ya sering ada prakarya-prakarya yang dari hasil ciptaan kita, pasti kita jagain dengan baik. Kita larang orang, dekat aja pun orang nggak boleh, gitu ya. Tidak boleh, ini punya saya. Nah, kita pasti selalu menjaga dengan baik. Karena itu ciptaan kita. Itu adalah buatan tangan kita. Demikian juga Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Lalu Tuhan tentu akan menjaga kita, langkah hidup kita. Tuhan dikatakan di sana bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menjagai kehidupan kita. Nah, dari perikop ini kita kadang-kadang pertolongan Tuhan itu kadang kita tidak sadar dalam kehidupan kita. Ada sebuah pertolongan Tuhan yang kadang kita tidak sadari. Ada juga pertolongan Tuhan yang benar-benar sedang terjadi pada saat kita mengalami pergumulan tersebut. Dan ada juga pertolongan Tuhan ketika terjadi pergumulan itu, kita merasakan adanya pertolongan Tuhan. Adik-adik, ini semua saya punya kesaksian dan mengalami ini semua. Ya, dalam hidup saya, ya, yang pertama nih bahwa kita kadang-kadang tidak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sudah menolong kita, tapi kita tidak sadar. Contoh, ya, saya dulu waktu kecil, saya waktu umur SMP ya, SMP itu saya jalan-jalan biasa libur sekolah ke rumah opung saya. Lalu kebetulan opung saya itu punya anak laki-laki 3. Lalu kami naik sepeda. Mau naik sepeda keliling kampung, keliling, tiba kami ke sebuah sungai besar. Wow, biasa anak-anak kalau udah lihat sungai, wah langsung kepinginnya berenang gitu ya. Nah, suasana di sana sepi, tidak ada orang, hanya kami di sungai itu. Melihat sungai ini tertarik dan kondisi terik matahari, kita langsung berenang. Wah, lama kita berenang di sana. Wah, berenang, hampir kalau nggak salah 1-2 jam. Nah, opung saya udah nyari-nyari. Wah, ini anak-anak kok belum pulang gitu. Nah, ketika pulang ke rumah ditanya, kalian dari mana? Gitu. Lalu kita cerita bahwa kita berenang di sungai itu. Waduh, opung saya langsung marah-marah. Dicubit semua kita, dicubit semua. Untung kalian tidak mati. Loh, kenapa opung? Kalian tahu nggak di situ banyak buaya? Wow, kaget kita semua. Udah banyak korban di sana dimakan oleh buaya. Makanya sepi. Kita tidak tahu. Opung saya hampir udah nangis mencubit kita. Kalian untung selamat. Wah, habis dah kita. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sana bahwa kita tidak sadar bahwa Tuhan telah menjaga kita selama berenang di sana. Kita berjam-jam. Ternyata di sana banyak buaya. Wow. Nah, dalam kehidupan kita juga sering mengalami demikian. Ya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah tekun beribadah kepada Tuhan. Dan kadang kita tidak sadari kita masuk ke dalam suasana yang membahayakan. Kita dalam suasana yang sudah diintai oleh maut. Tetapi Tuhan ternyata menjagai. Nah, lalu maksudnya di sana apa? Bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya akan selalu mendapat pertolongan daripada Tuhan. Nah, itu terlihat dari, mari kita lihat Roma 8
ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana apa? Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, apa dikatakan di sana? Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Jadi bukan hanya bekerja dalam kejadian-kejadian besar, bukan dalam kejadian-kejadian yang dramatisir, tetapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Bagi siapa kata di sana? Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Pemuda-pemudi GKO adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Lalu terjadilah perjalanan hidupmu, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Pesannya di sini adalah bagi adik-adik semua, ketika engkau melangkah kemanapun, kapanpun, seperti apapun, mulailah dengan berdoa. Serahkan hidupmu. Panggil Yesus. Panggil Tuhan. Supaya langkah-langkahmu, sebaik apapun langkah-langkahmu, Tuhan akan sertai. Nah, Roma 8:28 ini mengingat kita bahwa orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan akan tetap bekerja bersama dengan kita. Itu yang pertama, ya, bahwa kadang-kadang kita tidak sadar bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada tanpa kita sadari. Nah, yang kedua adalah bahwa pertolongan Tuhan itu nyata kita sadari, dan saat itu kita rasakan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan itu datang. Nah, ini juga sebuah kesaksian saya. Saya merasakan ini ketika saya kuliah. Saya dulu kuliah di USU di Medan. Saya dulu ikut panitia Natal, ya, panitia Natal. Lalu ketika mau pembubaran kita jalan-jalan. Kita berkarya wisata ke arah Sidalahi, tanah Sidalahi, desa Sidalahi itu desanya mertuanya Pungnya Gael. Ya, itu daerahnya bagus, banyak ikannya, pemandangannya bagus di tepi Danau Toba. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita berangkat dari Medan, kita melewati Sumbul. Sumbul itu adalah daerah Sidikalang. Nah, kita ketika mau masuk ke melihat Danau Toba, kami menggunakan bis besar. Nah, ketika mau dalam perjalanan dari Medan sampai ke Sumbul, kita semua rata-rata nyanyi dunia, ya. Reggae masih reggae daito, tatukani matukano mahoito, emeni simbol. Pokoknya semua lagu-lagu dunia. Ya, kebetulan orang Batak semua. Setiap dalam perjalanan nyanyi semua tentang lagu-lagu dunia, tentang lagu-lagu Batak. Wah, heboh, rame. Nah, ketika masuk Pengkolan, Danau Toba udah kelihatan. Pertama-tama jalannya masih besar, masih bisa itu masuk bis. Lah, mulai di pertengahan jalan ternyata pengkolannya sangat tajam dan jurangnya sangat dalam, ratusan meter, kalau perhitungan saya ratusan meter, ya. Dan bis itu tidak cukup. Wow, mengerikan sekali. Mundur, udah tidak mungkin mundur lagi. Ya, karena sudah jauh ke tengah perjalanan. Apa yang terjadi? Wah, mulai panik. Ada yang nangis, biasalah yang wanita-wanita pada nangis, ya. Yang laki-laki mencoba membantu connect. Jadi setiap supaya cukup, maju dikit diganjal, mundur dikit, ganjal lagi, maju dikit diganjal. Begitulah terus setiap menghadapi pengkolannya. Apa yang terjadi, adik-adik semua? Mulai sadar semua, berubahlah tema nyanyian menjadi lagu-lagu rohani. Dalam Yesus kita bersaudara, saya mau ikut Yesus. Semua lagu-lagu rohani sambil ada yang menangis, semua bersemangat terus. Ada yang berdoa, wah semua pergumulan. Karena kenapa? Dalam ancaman. Jurang mengintai di bawah dan
bis itu ngepas, sedikit slip, udah terguling. Mungkin kita tidak akan ketemu, ya, tidak ketemu seperti ini kalau terjadi seperti itu. Karena sangat curam dan mobil itu, bis itu sangat pas-pasan jalannya. Dan puji Tuhan, ketika terjadi pergumulan itu, ketika terjadi ancaman itu, serentak semua berdoa manggil Tuhan. Ada dengan puji-pujian, ada berdoa, ada bersujud, ada upaya, semua serentak panggil Tuhan. Apa terjadi? Tuhan tolong. Tuhan dengar. Nah, ketika bis kita turun ke daerah Sidalahi itu, orang kampung semua kaget melihat kita. Semua terperangah. Kok bisa bis masuk ke kampung ini? Dalam sejarah belum ada bis besar bisa masuk ke kampung ini. Ketika kita berkarya wisata, tidak lagi fokus. Karena bagaimana mau pulang? Semua pikiran tidak ada lagi mau berenang, tidak lagi pikiran, pokoknya kita segera pulang. Karena awan sudah mulai gelap. Pikiran kami bagaimana bisa pulang? Bagaimana bisa nyampe pulang? Ketika pulang terjadi lagi dan hujan, bayangkan. Jalan sempit, ya, jalan sempit, hujan, wah, semakin kita kuat minta pertolongan sama Tuhan. Dan puji Tuhan, kita pulang dan dari mulai Pengkolan sampai ke Medan, kita semua bertobat. Nyanyi-nyanyian sudah berganti menjadi nyanyian rohani. Nah, apa makna yang disampaikan di sini? Bahwa ketika kita mengalami ancaman itu, sedang bergumul dalam situasi yang sulit itu, panggil Yesus, panggil Tuhan. Demikian juga Raja Daud, ketika dia diserang, ketika dia sudah terjepit, saya mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Demikian juga bangsa Israel. Mereka kuat, tetap panggil Tuhan. Pemuda, apa tantangannya saat ini? Dalam kehidupan kita, pemuda sekarang banyak mengalami rintangan. Ya, mungkin ada saat ini adik-adik pemuda yang tidak lulus masuk perguruan tinggi negeri, jangan putus asa. Ya, panggil Tuhan. Tuhan pasti memilih tempat yang terbaik. Ada pemuda saat ini yang mungkin kekurangan dana dalam perkuliahannya, ya, bahwa sudah berat untuk menutupi biaya-biaya hidup dalam perkuliahannya, serahkan sama Tuhan. Panggil Tuhan. Ya. Mungkin pemuda saat ini mengalami putus cinta. Putus cinta nih, ya. Ada yang putus cinta? Ya, tetap panggil Tuhan. Berdoa bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah, di Mazmur 138 ayat 7, ya, mari kita lihat di Mazmur 138 ayat 7 apa dikatakan firman Tuhan di sana. Mazmur 138 ayat 7 dikatakan di sana demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Nah, ketika kita dalam kesesakan, dalam kondisi yang sangat kritis sekalipun, Tuhan akan mempertahankan hidup. Musuh seberat apapun, musuh secanggih apapun, ya, Tuhan mengatakan, tangan kananmu, tangan kanan Tuhan akan menyelamatkan engkau. Adik-adik semua saat ini, kalau ada saat ini pergumulanmu, mengalami situasi yang berat, datang sama Tuhan. Karena engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah pilihan-pilihan Tuhan. Engkau adalah ciptaan Tuhan. Jangan ragukan itu. Datang sama Tuhan. Dalam kesesakan, di dalam Mazmur tadi, dalam kesesakan, Tuhan akan mempertahankan hidupmu. Dalam musuh seberat apapun,
Tuhan akan raih dengan tangan kanannya dan menyelamatkan engkau dari sana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa dalam hidup kita pertolongan Tuhan itu ya tidak pernah terlambat. Nah, ini dia. Ada lagunya itu ya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, kalau adik-adik semua hari Minggu kemarin ibadah ya di gereja, baik yang live streaming maupun yang di gereja ya, pendeta Clara ya mengilustrasikan tentang bagaimana seorang yang selamat dari kapal tenggelam, lalu dia terdampar di sebuah pulau, lalu gubuknya itu terbakar. Karena terbakarlah gubuknya itu, maka datang kapal mendatangkan pertolongan bagi dia. Dan gubuk ini bukan dia bakar, tetapi terbakar sendiri. Artinya apa? Bahwa seorang kita ketika menghadapi musibah, ketika kita sudah mengalami kecelakaan, dia terbalik kapalnya. Belum selesai. Tuhan datang. Nah, ini juga terjadi dalam hidup saya. Ya, adik-adik ya. Jadi saya ini pas tanggal ini memang dalam hidupnya itu banyaklah mengalami bagaimana kesaksian-kesaksian hidup ya. Nah, tentang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ini ya. Ini juga terjadi dalam hidup saya ya. Waktu itu kami masih tinggal di Lembang ya. Di Lembang dan suasana waktu itu suasana mau Natal ya. Lalu saya mau beli lampu Natal ke arah Geger Kalong. Ya, gerlong ya istilahnya sekarang ini gerlong. Saya naik motor, nah turun ke Geger Kalong untuk belanja lampu pohon Natal. Nah, ketika pulang, saya dari bawah tahu ya jalur Lembang Bandung itu kan berkelok-kelok dan sering itu mobil kendaranya kencang-kencang ya. Nah, mungkin adik-adik semua juga kenal itu daerah-daerah yang banyak jual kelinci. Nah, dari banyak kelinci itu, saya dari bawah, tiba-tiba dari atas ada turun mungkin pasangan muda-mudi dengan kecepatan tinggi, naik motor juga. Nah, jalan besar itu kan ada pembatasnya itu, ada garis pembatas gitu ya. Saya sudah di sebelah kiri gitu. Tiba-tiba pasangan ini, anak muda ini mau menyalip mobil, dia dengan kencang pindah jalur ke arah saya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tabrakan. Total tabrak adu domba. Nah, apa ya? Apa namanya istilah sekarang ini ya? Tabrak gitu. Bas. Wow. Ini bukan nggak sempat berdua di sini, langsung bas. Apa yang terjadi? Dua orang pemuda ini luka parah. Motornya hancur. Saya pedal rem itu kepelitek ke mana ke aspal. Itulah yang terseret sehingga pedal inilah yang menyelamatkan badan saya itu dan kaki saya tidak terseret ke aspal. Tapi saya terlentang di aspal. Terlentang. Itu di pengkolan yang biasanya mobil kencang datang. Wah, puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan jagai, tidak ada mobil yang lewat. Kami sudah terlentang, terhempas di jalan. Tetapi pengkolan itu yang biasanya itu sangat rawan, mobil-mobil yang meluncur dari Lembang, tidak ada yang lewat. Dan saya sempat diselamatkan oleh orang-orang untuk dipinggirkan. Terjadilah kemacetan. Motor semua hancur berantakan, yang motor mereka, motor saya hanya pedalnya aja yang benyok, ya, dan mereka berdarah-darah, ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sana adalah bahwa ketika kita sudah mengalami pergumulan itu, kita sudah mengalami kecemasan itu, dan kita sudah mengalami penderitaan itu, tetapi pertolongan Tuhan selalu ada. Bayangkan kalau Tuhan tidak jagai itu mobil yang datang dari atas, habislah kami semuanya. Habis. Kita tidak ketemu lagi seperti saat ini. Tidak ketemu lagi Gael, Daniel, Yoga, ya dan lain-lain. Tidak ketemu lagi. Disitulah menandakan bahwa
ketika kita orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan selalu tidak pernah terlambat. Dia selalu datang pada waktunya. Nah, makanya di ayat firman Tuhan untuk menguatkan kita dalam perikop ini adalah di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10 ya. Di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Kira-kira demikian firman Tuhan untuk menguatkan kesaksian saya ini bagi kita. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ketika kita mengalami cobaan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan sampai kita punah. Demikian bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir ke tanah perjanjian. Ya. Banyak percobaan dalam hidup mereka. Saat-saat genting, saat-saat kritis sekalipun, ya, Tuhan selalu datang pertolongan. Ketika makanan sudah tidak ada, ketika sudah terjepit, tidak tahu lagi kemana mau lari, sudah terjepit, Tuhan selalu datang. Tentu dalam hal ini, Tuhan menuntut kita supaya tetap percaya dan taat kepada Dia. Supaya apa? Supaya pertolongan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita bisa lihat ketika kita tidak taat, Tuhan itu akan mungkin tidak memberikan pertolongan bagi kita, atau Tuhan janjinya kepada kita tidak akan ditepati. Karena kenapa? Contoh seperti Musa, ya. Musa adalah orang yang pilihan Allah, ya. Allah memilih dia untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Ya. Ketidaktaatannya ketika dia memukul tongkat kepada batu supaya air keluar, padahal Tuhan bukan mengatakan dipukul, tapi Allah mengatakan katakanlah. Nah, tapi Musa tidak percaya, Musa tidak taat. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada dia? Bahwa engkau tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Adik-adik semua pemuda, saat ini kalian sedang berjalan di dalam Tuhan. Dalam pelayanan, dalam ibadah-ibadah rajin. Tetapi Tuhan menginginkan kalian selalu setia dan taat sampai akhir hidupmu. Karena banyak ya teman-teman saya dalam waktu kuliah, dalam pelayanan, banyak setelah berkeluarga, setelah bekerja, banyak yang tidak setia kepada Allah. Ya, mereka goncang di tengah jalan. Mereka tidak kuat. Dalam perikop ini, Tuhan mengingatkan kita semua. Ya, separah apapun pergumulanmu, seberat apapun ujian sedang kau hadapi, dan ketika mengalami itu sekalipun, jangan salahkan Tuhan, tapi tetap minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu tiba waktunya memberikan pertolongan dan tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan. Sedang mengalami sekarang kesakitan, sedang mengalami sekarang kesesakan, jangan putus asa.
Seperti firman Tuhan tadi, Dia tidak akan membinasakan kita. Ketika kita terjatuh sekalipun, Dia sampai tidak tergeletak. Ya, di dalam 2 Korintus tadi katakan bahwa tidak dihempaskan dan tidak binasa. Karena apa? Karena Tuhan tetap akan menjaga pada waktunya. Itulah kira-kira firman Tuhan bagi kita adik sekalian, ya. Begitu indah firman ini buat kita semua, ya. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan itu nyata memberikan pertolongan. Ketika kita hidup bersama Dia, ketika kita berseru dengan Dia, dan selalu puji namanya. Ketika pertolongan itu datang, panggil Yesus, ucap syukurlah, bernyanyilah bagi Dia, katakan aku cinta Yesus, sehingga hidupmu, adik-adik semua, diberkati Tuhan. Perjalanan kalian masih panjang, andalkan Tuhan. Setiap langkah hidupmu mulai dengan berdoa. Ketika melakukan pekerjaanmu, berdoalah. Dan ketika engkau mendapatkan cita-citamu, mendapatkan yang engkau inginkan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah merenungkannya Tuhan. Dan bila kami terus diajar untuk menjadi orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, bila kami menjadi orang-orang yang tangguh karena pertolongan Tuhan, orang-orang yang kuat karena dukungan Tuhan, dan bila kami terus tidak khawatir dalam menjalani hidup kami, situasi pandemik sekarang ini Tuhan, bila kami terus optimis dan yakin bahwa Tuhan ada di depan kami, Tuhan yang membuka jalan bagi kami, dan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus, dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Makasih Pak Sitangang atas firman-Nya. Semoga firman-Nya bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Sekarang kita mau juga nyanyi lagu persembahan, bersyukur. Nanti persembahannya dikumpulin ke masing-masing bendahara pemuda remaja. Yuk. Nanti deh diumumin di grup aja. Pengumumannya nanti Pengumuman diumumin di grup. Cekidot. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Terus sebelum doa syafaat kita mau nyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah pemuda remaja walaupun masih melalui online. Engkau memberkati Tuhan agar kami selalu rindu untuk memuji memuliakan nama Engkau, mendengarkan firman Engkau. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Bapak Penatua Sitanggang beserta keluarga. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanannya. Engkau memberkati juga Tuhan keluarga dari Pak Penatua Sitanggang agar selalu diberi kesehatan, Tuhan diberi kebahagiaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga pemuda remaja. Tuhan, Engkau memberkati baik orang tuanya, Tuhan yang sedang bekerja. Engkau memberkati pekerjaan orang tua kami, Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar, Tuhan, seturut dengan kehendak Engkau. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kesehatan keluarga kami, Tuhan, Engkau memberkati, jauhkan dari segala macam penyakit, Tuhan. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hubungan antar keluarga, anak-anak pemuda remaja, Tuhan. Engkau memberkati hubungan antara orang tua dan anak. Engkau memberkati hubungan antara kakak, abang, atau dengan adik. Engkau memberkati, Tuhan, agar selalu diberikan hubungan yang indah, Tuhan, hubungan yang baik, Tuhan. Engkau memberikan kebahagiaan di keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan. Engkau memberkati agar pasangan hidupnya nanti adalah yang Engkau berikan, Tuhan, sesuai dengan kehendak Engkau. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang sedang dicari, Tuhan, agar pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Engkau, Tuhan, agar pemuda dapat menjalani pekerjaan yang Engkau berikan itu dengan semaksimal mungkin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Komsel pemuda remaja, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan, Komsel ini agar menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani kami, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan, setiap kegiatan Komsel yang sudah berjalan, Tuhan. Engkau juga memberkati pemerintahan Indonesia, Tuhan. Engkau memberkati agar pemerintah kami selalu jujur, Tuhan, selalu adil, Tuhan. Engkau memberkati juga warga negara Indonesia, Tuhan. Warga Indonesia, Tuhan, Engkau memberkati agar selalu diberi kesehatan, Tuhan, selalu diberi kebahagiaan juga, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah pemuda minggu depan. Engkau memberkati setiap pelayan, baik dari pelayan firman, Tuhan, pelayan liturgi, pendoa syafaat, ataupun pemusik. Engkau memberkati, Tuhan, agar pelayanannya dapat semaksimal mungkin, Tuhan, dapat mempersiapkan dengan sebaik mungkin, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, atas berkat-Mu. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita mau nyanyi lagu El Shaddai. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menjalani hidup kita tetap bergantung kepada Allah dan serahkan kepada Allah segala pergumulan kita. Marilah kita sama-sama menerima berkat daripada Allah Bapa kita.
kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dan sukacita dari anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Dadah, sampai ketemu di ibadah selanjutnya.